Bengkalis, pensiun Pak Rizal. Lalu PLT-nya adalah Pak Freddy Sianipala. Nah, beliau memindahkan KPP Bengkalis ke Duri. Nah, otomatis KPP-nya itu harus pindah ke Pulau Bengkalis. Singkat cerita, tapi dari titik itu sampai dengan sekarang yang masih menjadi permasalahan adalah nomenklaturnya yang pertama. Karena KP Duri tapi berlokasi di Pulau Bengkalis. Nah, ini yang menjadi istilahnya menjadi concern sebenarnya teman-teman Bapak Ibu Pemda itu sudah beberapa kali berulang kali untuk meminta ini untuk dirubah. Kebetulan saya termasuk pelaku sejarahnya Pak. Saya dulu di KPP Bengkalis Pak, yang pemindahan itu saya ada di situ pada saat dipindahkan dari Dumai ke Kota Duri. Yang pertama jadi nomenklatur yang bermasalah. Yang kedua adalah terkait wilayah kerja Pak. Ya, jadi dahulu kala sampai sekarang tuh KP Duri itu wilayah kerjanya adalah di Mandau, Siak Kecil, dan di Tingkir. Jadi Pulau Bengkalis itu, di Pulau Bengkalis ada petanya nggak Mas? Jadi di Pulau Bengkalis itu ada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan. Nah, yang jadi permasalahan dari dulu sampai dengan sekarang, Kepala KP Bengkalis itu tidak bisa mengeksekusi permohonan-permohonan yang ada di pulau itu. Jadi semua pekerjaan itu memang bisa diselesaikan, tapi tetap yang mengeksekusi adalah kasih pelayanan di KPP, karena nggak sesuai dengan wilayah kerja. Itu yang selalu terjadi. Tapi ya arahan dari koordinasi dengan Bapak Kepala Kantor yang selama ini ada di KPP semua berjalan dengan baik, termasuk dengan Pak Ketua. Nah, yang bahkan yang wilayah kerja KP2KP yang di daratan Pak, yang di Mandau, Pinggir, dan Siak Kecil itu dikerjakan oleh teman-teman dari KPP. Sebenarnya itu nggak ada masalah. Nah, akhirnya kami mencoba, nanti mohon arahan Pak. Nah, kemarin kami juga ada minta masukan dari teman-teman di KP2KP dan juga di KPP. Sepakat sih Pak, sepakat. Jadi kalau di Bantan itu bisa digedein nggak Mas? Di Zoom. Di Pulau Bengkalis itu 2 kecamatan itu jadi masuk wilayah kerjanya KP2KP. Nah, memang yang jadi permasalahan apakah Bandar Laksamana ikan atas itu Pak, Bukit Batu, izin. Yang jadi permasalahan kalau dua ini Pak, ini udah Bantan dan Bengkalis memang udah masuk wilayah kerja kita usulkan sesuai Pak. Yang jadi permasalahan adalah apakah Bandar Laksamana, Bukit Batu, dan apakah Siak Kecil ini akan masuk ke dalam wilayah kerja KPP atau KPP. Nah, kami mengusulkan, karena kami juga sekalian melihat pada kondisi 3 kecamatan ini memang relatif Pak, untuk dari perspektif wajib pajak relatif lebih cost of compliance-nya itu lebih murah Pak, jika mereka nyebrang ke Pulau Bengkalis dibandingkan kalau 3 kecamatan ini harus ke Dumai dulu, dari Dumai baru ke Duri, ke Mandau sini. Lebih mahal Pak. Mahal. Kami melihatnya seperti itu, dan memang disepakati Pak, kemarin sudah diputuskan oleh Pak Kepala Kantor, Pak Teguh. Ya memang 3 ini teman-teman KPP dan KP2KP masuk ke wilayah kerjanya KP2KP. Nah, permasalahan yang kedua Pak, di atas ini kan ada Pulau Rupat Pak. Nah, Pulau Rupat ini apakah cost of compliance itu lebih dekat ke sini kan, ke Pulau Bengkalis, ataukah ke Mandau, ke Kota Duri? Nah, Pak Teguh menyampaikan memang kayaknya lebih mudah mereka untuk ke daratan dibandingkan kalau ke pulau. Karena kalau ke pulau mereka harus ke Dumai, dan dari Dumai bisa sih jalan darat Pak, lewat Sekafik atau lewat speed Pak. Tapi kalau speed kita punya keterbatasan waktu jadwal Pak, dia hanya ada pukul 7 Pak. Jadi, dan dari data kami lihat juga Pak, permohonan yang dari Kecamatan Rupat itu memang lebih banyak diterima di Mandau Pak, di Kota Duri. Jadi kemarin kesepakatannya mungkin ya Rupat ini masuk ke sini, ke wilayah kerja tetap di KPP. Nah, ini yang kemungkinan yang kita usahakan akan terrealisasi nanti PMK organisasi vertikal ini di
di tahun 2025 ini Pak, mudah-mudahan. Buat informasi Bapak Ibu sekalian, jadi pada saat ini kita tuh sedang mengusulkan penataan organisasi di kantor pusat Pak. Cuman kita punya keterbatasan Pak, jadi kita masih tetap seperti as is sekarang Pak, tapi disesuaikan dengan Cap 622 Pak. Karena ada arahan dari Pak Sekjen Pak dan juga Kepala Biro Kota agar reorganisasi yang sekarang itu tidak dilakukan sekarang, karena kan ada sitas Pak. Sitas itu masih mengakomodir keadaan kita yang sekarang Pak. Nah, dan tidak bisa berubah. Ini yang masih dalam proses nego nanti Pak, di tahun 2025 nanti apakah kita bisa merevisi Pak change of request. Karena kalau kita ubah itu masa garansi selama 1 tahun depan itu hangus Pak. Nah, ini yang masih dalam proses negosiasi Pak antar pimpinan dengan teman-teman di vendor. Jadi untuk sementara penataan organisasi kantor pusat tetap eksis, tapi fungsinya kita ubah Pak, sesuai dengan Cap 622. Nah, mudah-mudahan di tahun 2025 ini organisasi vertikal mengikuti Pak, Tapi tetap ini akan dibahas ulang lagi Pak dengan teman-teman dari Biro Kota dan khususnya dengan Pak Sekjen. Tapi janjinya Ibu Biro, Kepala Biro, Ibu Arif, mudah-mudahan dengan adanya Pak Wamen 3 ya Pak Agito, ini bisa lebih cepat, lebih mulus lagi seperti itu. Itu yang kondisi yang pertama Pak, yang apa istilahnya isu yang kami laporkan pada hari ini. Nah, sedangkan kalau KPP tetap Pak, itu adalah seluruh kecamatan, dan ini jadi Bu Kepala Seksi Pelayanan tetap bisa ke semua seperti biasa Pak, tetap bisa ke semua kecamatan. Dan kami sarankan misalkan memang kalau contohnya kayak yang permohonan yang ada risiko tinggi, misalkan kayak verifikasi lapangan TKP Pak, pengumpulan TKP, jika memang teman-teman KPP memiliki profil risiko terhadap wajib pajak itu tinggi, bisa dipertimbangkan KPP yang turun Pak, walaupun itu adalah wilayah kerjanya KPP seperti itu. Dan memang itu sejalan Pak dengan arahan dari Pak Kepala Kantor Pak Teguh Pak. Ini yang pertama, isu yang pertama, nanti mohon arahan masukan khususnya dari Bapak dan juga Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pejabat administrator dan rekan-rekan, apakah seperti ini ataukah ada masukan Pak. Lalu mungkin tidak tertutup kemungkinan Pak, mohon izin, jika ini kebetulan ada Pak Kepala Kantor Renat Pak, jika memang ada misalkan Pak dari unit kerja di wilayah kerja Pak Anggil yang memang kayaknya kurang pas gitu Pak. Ini momennya sih yang tepat itu ini Pak. Jadi bisa nanti kita ngobrol Pak, istilahnya nanti kita coba akomodir di dalam MK OTK yang baru Pak. Lalu yang agenda kedua, mohon izin Bapak Ibu sekalian, sesuai arahan Pak Dirjen, Pak Dirjen minta agar renstra yang nanti di bulan target Pak Dirjen adalah November yang keluar Pak. Walaupun kita punya keterbatasan RPJMN kita belum ada Pak, lalu renstra kementerian juga belum terbit. Tapi karena kita dinilai pakai adat Pak ya, adat, dan kita memang mulai dengan adat, itu memang harus T-1 Pak. Jadi kita renstra kita harus keluar di tahun T-1 dalam waktu tahun 2024 ini. Nah, bagaimana nanti jumpalitannya Pak Hadik dalam tanda kutip itu nanti pimpinan yang menjembatani. Cuman arahan dari Pak Dirjen adalah agar teman-teman yang turun yang dikomunikasikan Pak domain vertikal dan minta masukan gitu seperti apa. Mungkin izin Pak, seperti itu Pak dulu dari kami. Untuk mempersingkat waktu mungkin nanti dari tim kami dulu Pak. Ya, terima kasih Pak. Silakan Mas. Siap. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Kamil, Pak Adi, serta Bapak Ibu Kepala Kantor, Bapak Ibu Kepala Bidang dan rekan-rekan sekalian. Mohon izin kami dari Direktorat Kisda, khususnya bagian perencanaan strategis, mohon izin meminta waktu dan kesempatan atas waktu Bapak Ibu sekalian untuk meminta masukan untuk penyusunan rencana renstra DJP tahun 2025-2029. Oke.
Jadi secara historical, periode Renstra 2025 hingga 2029 ini sudah masuk ke Renstra kelima di JP. Dimulai dari Pak Dirjen Pak Hadi waktu tahun 2004, dan selanjutnya secara beriringan terus 5 tahunan. Nah, kita masuk ke periode kelima dari Renstra DJP ini. Dan sangat mungkin karena periode Renstra sudah berkali-kali dibuat, jadi mungkin ada Bapak Ibu yang pernah bertugas juga dalam menyusun Renstra ini di periode-periode sebelumnya, Pak. Nah, untuk Renstra sekarang, kita itu sudah membuat Renstra dari Januari hingga November 2024. Awalnya kita berpatokan pada rancangan teknokratik RPJMN dari para calon presiden waktu sebelum pemilihan, Pak. Jadi ketika presidennya sudah terpilih, maka kita sudah mulai terarah bahwa visi misi presiden seperti apa dan yang relate kepada DJP itu yang mana, Pak. Nah, kita concern ternyata Pak Presiden terpilih Pak Prabowo itu meminta DJP atau Kementerian Keuangan menaikkan tax ratio ke 23%. Awalnya kita di tim Renstra juga bingung bagaimana cara meningkatkan tax ratio dari 8,52% di tahun ini, Pak, di 2024 ke 23%. Jadi ada lobby secara masif ke DPR, ke Kementerian Keuangan, sampai Wakil Menteri Keuangan Pak saudaranya Pak Thomas itu sampai ke DJP 2 kali untuk make sure ini Renstra DJP kenapa nggak bisa sampai 23%. Nah, lalu Pak Dirjen dan tim menjelaskan secara detail per program dan bagaimana policy reform yang ada di DJP kenapa nggak sampai 23% itu. Oke, lanjut. Dan ini adalah timeline yang sudah kita buat. Jadi di kami sudah membuat 3 program utama, dimulai dari pembentukan tim khusus di kantor pusat DJP. Jadi di kantor pusat itu ada para business owner, ada 15 business owner bergabung membentuk tim Renstra, dan itu sudah kita hasilkan di awal tahun. Lalu untuk berikutnya di bagian progres penyusunan Renstra di zoom out aja, Mbak. Nah, kita ada 2 highlight pekerjaan yang berhasil, yang itu B3 FGD Inisiatif AI DJP. Jadi waktu bulan Juli itu kita bottom up mengumpulkan para BO untuk meminta nih gimana tahun 2025 sampai 2029 ada nggak reform yang menggunakan aplikasi AI. Apakah mereka bisa mengerjakan pekerjaan secara lebih efisien menggunakan AI, dan kita propose pendanaan ke donor internasional namanya GIZ dari Jerman, dan alhamdulillah tim Renstra dan Pak Dirjen Pak Yon dan Sali Opti itu berhasil mendapatkan pendanaan 10 juta euro dari GIZ. Dan yang kedua di G7 tim Renstra Kidsda itu telah berhasil meminta pendanaan dari Prospera senilai sekitar 400.000 Australian dollar untuk membayar BCG Indonesia dari eksternal supaya Renstra kita itu lebih compact dan lebih adaptif ke depannya. Nah, masuk ke bagian akhir di November dan Desember ini kita harap ya Renstra-nya sudah mau jadi, sehingga di Januari 2025 ketika Rapimnas 1 nanti ada komitmen Renstra pimpinan, Pak. Kalau di Subdit Kepatuhan Internal ada KIP, nanti kita buatkan komitmen juga mengenai para pimpinan agar bisa membantu DIP, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, mencari data semaksimal mungkin supaya penerimaan meningkat. Lanjut, Pak. Dan ini slide biru yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah sering lihat. Di Renstra kami selama 11 bulan ini kami fixkan, berarti di penyusunan Renstra ada 6 pilar, Pak. Ada sistem informasi, basis data, proses bisnis, organisasi, SDM, dan peraturan. Dan masing-masing pilar ini ada PIC-nya di kantor pusat, masing-masing direktorat bergabung untuk bagaimana sih di DJP dari 8,52% ini mencapai end state-nya 11,33%. Dan ada recent update-nya, ternyata dari Pak Prabowo, tim Pak Prabowo itu gak berkenan dengan 11,33%. Dan akhirnya meminta Kemenkyu untuk menaikkan jadi 18% dan khusus DJP 14-15%. Ini kita lagi pikirkan bagaimana reform yang diperlukan, gimana caranya dari 8 ke 14 dalam waktu 5 tahun.
Dan pasti policy-policynya akan banyak berubah, karena kalau policy tidak berubah kan nggak mungkin secara administrasi saja tax ratio meningkat. Nah, kalau kita bisa lihat khususnya yang SDM itu bagian Hitsda dan ALT3, itu kita memploting bagaimana pegawai 43.970 menuju ke 50.824. Nah, kalau Bapak notice itu di tahun 2025 di DJP akan meningkat menjadi 45.851 pegawai. Tapi secara aktualnya di CPNS formasi di luar STAN itu kan baru 600 atau 700 pegawai Bapak Ibu. Dan sedangkan di STAN itu sudah tidak ada D1, D3, jadi mungkin ini nggak akan tercapai untuk memenuhi 1.900 pegawai baru, Pak. Jadi mungkin angka-angka ini secara best practice-nya, tapi secara aktualnya akan sulit dilaksanakan karena nggak mungkin kan kita internal job vacancy sebanyak itu untuk memenuhi range terang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita bisa lihat juga di situ ada optimalisasi peran tax intermediaries di bagian proses bisnis. Nah, di tax intermediaries ini punyanya program dari PDU Humas, dia mirroring dari kegiatan yang ada di ETO di Australia. Karena di ETO di Australia itu mereka dari 20 juta wajib pajak 95% compliance bisa di-handle hanya dengan menghandle 20.000 tax intermediaries. Ini bisa berupa bank, bisa berupa konsultan pajak, bisa berupa lawyer dan semacamnya, Pak. Lalu kalau kita lihat juga di situ ada perbaikan Probi Score itu ada dari 21 program, itu hanya pelayanan, pengawasan, pemeriksaan hingga keberatan dan nanti. Dan utamanya semua berjibaku untuk membantu DJP meningkatkan tax ratio, Pak. Boleh lanjut? Dan ini Tax Administration Diagnostic Assessment Tools atau TADAT. Kalau di TADAT itu ini dikembangkan oleh IMF untuk memastikan efektivitas dari organisasi pajak di negara-negara, khususnya negara-negara berkembang, apakah efektif atau tidak. Yang tujuannya dari hasil assessment ini kita bisa mengetahui strength sama weaknya kita di mana. Nah, untuk DJP ada point of attention di 1-9 ini, itu masih banyak yang nilainya merah. Jadi yang A itu hanya 13 dari 32. Nah, masing-masing business owner di kantor pusat itu kita request untuk membuat program-program selain meningkatkan tax ratio, tapi juga meningkatkan nilai TADAT, Pak. Karena ini kan sudah best practice-nya di dunia internasional dan sudah mencakup banyak program-program yang mencakup seluruh program dan kegiatan yang ada di kantor pusat. Boleh? Oke, next-nya, Pak. Dan ini hasil beberapa review atau kesimpulan dari beberapa program yang bisa kita concern itu mungkin program pemotongan di muka pajak-pajak terkait atas dana bagi hasil ke daerah di proses bisnis. Jadi ke depan Direktorat PKP berencana membuat program kalau sebelum DBH diberikan itu sudah dipungut dulu pajaknya. Bagaimana cara teknisnya itu nanti diusahakan PKP untuk dijabarkan. Terus yang kedua terkait sentralisasi layanan. Jadi di sentralisasi layanan ini milik program PDU Humas. Ke depan kita buat UPT baru mengenai sentralisasi layanan. Nah, kalau UPT itu kan unit eselon 3 Bapak Ibu. Sedangkan racak di eselon UPT kantor pusat itu nggak bisa ditambah. Jadi harus ada yang disusun antara KLIP, KP, TBP, Makassar atau Jambi yang harus disusun untuk membuat sentralisasi layanan. Jadi tujuannya adalah ya kalau bisa semua wajib pajak cukup ke satu kantor itu aja untuk mendapatkan fasilitas dari DJP terkait kewajiban perpajakannya. Dan kedua ada program well-being pegawai. Ini beragam program well-being pegawai ini yang di SDM. Jadi ada business owner bagian intelijen. Itu request kalau bisa pegawai-pegawai ini dikasih asuransi dong kalau mau turun ke lapangan. Cuman dari bagian keuangan kantor pusat juga agak bingung bagaimana mendanai asuransi dari teman-teman di Intel. Nah, cuman kita usahakan karena kalau misalnya memang DJP tidak bisa memberikan dana, kita akan cari donor supaya membiayai asuransi teman-teman di Intel.
dan intel-intel di kanwil-kanwil juga. Selanjutnya ada Newsika atau CRM pegawai. Jadi ke depan bukan cuma wajib pajak aja yang ada di CRM-nya, nanti di CRM pegawai itu kita piloting setiap orang punya job history dan job experience seperti apa. Kalau misalnya AR-nya seringnya di perkebunan, ya berarti nanti dia akan menghandle case di perkebunan, ditambang dan akan lebih efektif dan efisien Bapak Ibu. Karena ke depan kan kita nanti akan pemusatan wajib pajak. Dari pemusatan wajib pajak itu mungkin kita akan lebih intens untuk ya akan ada grouping wajib pajak juga. Jadi satu grup itu kalau bisa satu kantor walaupun beda waspon. Seperti itu. Lanjut. Dan ini pertanyaan endorse Bapak, karena di Kanwil DJP Riau ini kan ada 8 unit dan 7 unit KP 2 KP dengan target 24,220 T. Lanjut. Kalau dari data di P4 ini formasi pegawainya itu sebenarnya masih bisa ditambah dari yang kanan Bapak Ibu. Hanya KPP Madya yang Pekanbaru saja yang sudah penuh. Nah kalau bisa ini apakah perlu ditambah dari kantor pusat atau perlu mutasi regional saja? Karena kalau kita lihat itu ada beberapa, nggak usah di zoom out aja Pak. Nah kalau di Bengkinang, Bengkalis, Dumai itu ada formasi, ada existing. Jadi masing-masing job cluster itu sudah ada, cuman bagian pelaksana aja sih biasanya yang kurang. Itu aja. Lanjut Pak. Dan ini juga di KP2KP, di KP2KP masih bisa ditambah apabila memang pekerjaan di KP2KP belum bisa dihandle secara maksimal karena formasinya masih 50%. Selanjutnya Pak. Kita masuk ke diskusi terkait masukan Resra, boleh di mungkin Bapak Ibu sekalian ada masukan antara nomor 1 sampai nomor 6 di paparan ini Pak. Terima kasih. Oke, saya bacakan aja. Di pertanyaan pertama, apakah ada pendapat dari Bapak Ibu terkait struktur kelembagaan di Kanwil DJP Riau? Kedua, apakah ada masukan dari Bapak Ibu mengenai sistem informasi, basis data, Probis, OSDM, atau pilar lainnya yang ada di Resra tadi? Dan jika memang ada yang spesifik dibutuhkan di Kanwil DJP Riau, boleh disebutkan saja. Lalu bagaimana pendapat Bapak Ibu terkait SDM DJP di Kanwil Riau? Apakah efektif atau bagaimana? Nanti bisa kita diskusikan. Terus yang keempat, mengenai kompetensi dan integritas, karena kami juga bagian dari KISDA, kita juga perlu assess masalah integritas yang ada di sini. Kita perlu tahu ada masalah apa terkait integritas di wilayah DJP Riau. Yang kelima, bagaimana kesiapan dengan SITAS dan apakah ada concern lain yang diperlukan terkait manajemen kepegawaian yang lainnya yang perlu dihandle di kantor pusat. Terima kasih. Baik, Pak. Mohon izin Bapak, Ibu sekalian, khususnya Pak Kamil, mungkin demikian Pak paparan singkat dari kami Pak sebagai bahan untuk diskusi. Mohon izin saya kembalikan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi terima kasih atas paparannya. Tadi sudah secara jelas disampaikan pertama kali terkait dengan nomenklatur maupun kewilayahan dari KPP Bengkalis dan KP2KP Juli. Dan kalau boleh kembali kita bahas itu dulu ya, baru yang ini. Coba kembali ke slide yang tadi. Nah ini ya. Kemarin ketika Pak Agus dan teman-teman hari Selasa kemarin datang ke Kanwil Riau dan menyampaikan maksud dan tujuannya, saya pada saat itu baru paham juga tuh latar belakangnya gitu, baru dengar ceritanya, meskipun saya sudah beberapa kali dengar dari teman-teman di KPP Bengkalis maupun KPP2 Juli terkait dengan situasi dan kondisinya. Kalau menurut dan ketika disampaikan oleh teman-teman dari KISDA, saya pada saat itu menyampaikan bahwa pokoknya bagi saya yang penting adalah efisiensi dan efektivitas ya, yang dari teman-teman
lapangan gitu ya, dari teman-teman di KPP maupun di KP2KP. Ya, jadi tadi sudah dianalisis, sudah dilihat untuk dua kecamatan itu gitu ya, tiga ya Bandar Laksamana, Bukit Batu dan Siak Kecil itu. Nah, lebih pas kalau misalnya yang mengadministrasikan adalah teman-teman di KP2KP gitu ya, karena jaraknya lebih dekat, kalau jarak tempuhnya lebih dekat ke KP2KP. Sementara untuk yang pulau Lopat ya, yang di atas lebih cepat. Nah, kalau saya sih nggak ada question ya terkait dengan hal itu, dan teman-teman di lapangan lah yang paling memahami itu, sehingga saya sih sepakat menyetujui kalau memang ini dijadikan dasar ya untuk dilakukan perbaikan. Nah, kebetulan kan di sini ada Kabid EP juga, Pak Saifuddin. Nah, Pak Saifuddin mungkin juga nggak harus sekarang, tapi juga mulai membaca ini ya, karena konteks kita ke depan yang lebih ke arah pendekatan kewilayahan gitu ya, sehingga pekerjaan kita nanti akan lebih banyak menggali potensi di wilayah-wilayah. Tentunya kita ada kesempatan sekarang ini untuk mengusulkan tadi ya Pak Agus ya, untuk mengusulkan wilayah-wilayah yang ada di Riau. Ya, dan saya kemarin sudah keliling semua gitu. Memang saya melihat ada beberapa, kalau usulan ininya sih saya nambah KP2KP sebenarnya ya. Kalau apa ya, usul yang lebih ininya idealnya gitu ya, nambah KP2KP, karena kayak seperti di kemarin waktu kita di Pangandaran itu wilayahnya sangat luas gitu ya, sehingga kalau wajib pajaknya harus ke KP2KP itu sangat jauh gitu ya. Kemudian juga yang di Badan Siapi itu kan ada pos layanan ya. Nah, jadi pos layanan itu di Tembilahan juga ada pos layanan ya, itu yang menurut saya mungkin perlu dipikirkan ke depan untuk dijadikan KP2KP gitu ya, karena ternyata load atau volume pelayanannya lebih besar bukan lebih besar, sama besar dengan yang ada di KP2KP. Padahal akses kita ke pos tersebut bukan jarang ya, gimana ya Pak Budi ya, untuk yang di Pulau Buntung ya sulit Pak. Nah, itu sulit. Jadi kita tidak bisa setiap hari ke lokasi itu gitu kan. Nah, sehingga perlu ada nah itu selama ini sudah dilakukan oleh teman-teman, termasuk yang di Kuansin ya Pak. Kuansin kalau Kuantan itu ini juga nggak? Aksesnya susah dan luas Pak. Nah, itu. Jadi tapi itu nanti mungkin akan kita sampaikan dalam kajian tersendiri Pak Agus, mungkin nggak sekarang, tapi saya minta tolong Pak Saifuddin untuk kita coba petakan lagi ya, dan kita coba ukur ya, sehingga meskipun kita paham lah pasti ada keterbatasan untuk menambah unit-unit kerja. Tadi juga disinggung soal SDM tadi ya, untuk yang terkait dengan ekstra. Kalau kelihatannya di situ sudah cukup ideal, tapi kami sendiri masih merasa sangat kekurangan gitu ya, terutama teman-teman yang ada di KPP. Nah, makanya ini kalau bisa secara komprehensif nanti kita jadikan susulan ya, akan kami coba analisis, kami buat kajiannya, dan kami akan usulkan ini ke kantor usaha. Nah, kalau terkait dengan yang kali ini, kalau dari saya pribadi nggak ada masalah gitu ya. Nah, kalau yang terkait dengan nama gimana? Kemarin sempat ini nggak? Didiskusikan ya. KP2KP-nya Pulau Betawi. Kalau KPP-nya tetap Betawi. Karena KPP itu biasanya representasi dari kabupaten. Ya. Oke, saya sepas juga dengan KP2KP Buri. Ya tak pas karena bukan di situ tempat. KP2KP Pulau Betawi. Sudah masuk dalam ini juga ya, dalam usulannya. Oke.
Saya rasa mungkin ada tambahan, Pak Saur, Pak Sai, Pak Jerry dan Pak Budi boleh namanya belum ada. Izin Pak. Boleh. Terima kasih Pak. Agus dan teman-teman semua. Barangkali saya cuma mau menyampaikan sedikit saja Pak kondisi yang ada di Kadin itu. Saya tidak bertanya Pak Agus karena memang kita punya wilayah itu kan luas, ada yang bahkan kalau kita mau ke lokasi itu harus naik kapal menunggu waktunya pasang surut sehingga nggak bisa akses seperti yang disampaikan Pak Kadin nggak bisa setiap hari Pak. Nah, yang mau saya tanyakan di kami itu ada satu pos di namanya Pulau Untung, tapi sebenarnya dia masih di pulau ini, tapi karena akses harus naik kapal jadi pulau. Pos ini hanya beroperasi 1 kali dalam 1 bulan untuk waktu di tengah bulan Februari itu. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah bisa kita meningkatkan status dari pos ini ke status yang lebih tinggi, misalnya apakah ada antara KP2KP dengan pos yang bisa kita jadikan sehingga kita bisa menempatkan pegawai kita di sana secara permanen, karena memang biayanya mahal Pak, untuk kesana mahal dan di sananya juga biaya hidup cukup mahal karena akses barang-barang itu harus dibawa naik ke kapal dari Batam kalau nggak dari Tembilahan. Jadi kalau sekali makan itu di kita di sini masih dapat 15.000, di sana udah 30.000 gitu. Nah, itu bagaimana? Pertama itu Pak Agus. Mungkin kalau dari penambahan KP2 KP belum memungkinkan, apakah bisa dari KPP misalnya dengan wewenang yang diberikan bisa membuat pegawai kita berada di sana dalam status permanen gitu Pak. Terima kasih. Ya, jadi menambahkan untuk kondisi pos-pos ini beda-beda ya. Pos ini ada yang kita menumpang di apa, bukan milik kita, intinya bukan milik kita gitu, di kantor ini bukan milik kita. Tadi saya sampaikan di beberapa lokasi memang loadnya itu tinggi, dan satu lagi mungkin yang jadi poin of concern saya adalah tadi ya terkait dengan pola pendekatan kita yang kewilayahan. Misalnya ini kan harapannya kalau semakin semakin dekat kita dengan potensi-potensi ekonomi yang ada di wilayah itu, tentunya akan semakin banyak kesempatan kita untuk capture potensi ekonomi di sana. Nah, itu yang mungkin nanti kita tolong Pak Sai kita coba kaji, ya, kita akan usulkan secara konkret deh ke kantor pusat. Nah, mungkin itu untuk yang Lenstra ini kita batasi sampai jam 11 ya, teman-teman harus ke bandara, kelihatan sholatnya harus di bandara nih, bagus teman-teman ya. Ya, untuk yang Lenstra, nah itu ada Pak Jerry yang pernah di Orgata, dia lebih bisa memahami ini dengan mudah. Kalau kita yang teman-teman di lapangan ini apa ya gitu ya, agak sulit. Nah, sehingga kalau boleh bagus dan teman-teman ini pertanyaan-pertanyaan ini kita renungkan dulu, kita jawab nanti secara tertulis ya dalam waktu yang nggak lama, karena mengingat November ini malah sudah harus keluar kan. Tapi more or less sebenarnya mungkin masukan-masukannya akan sama dengan di wilayah-wilayah lain, tapi nggak ada salahnya juga sih, siapa tahu ada hal yang spesifik dari kita di sini. Jadi izin kalau boleh ya, kita akan berikan masukannya secara tertulis gitu ya, dan mungkin batas waktunya hari Rabu minggu depan sudah kita kirimkan. Ya, kita tolong Pak Saur yang mengkoordinir ya dari semua bidang ya. Jadi segera aja hari ini kita share ke semua bidang. Ya, siapa tahu masih ada masukan-masukan dari semua bidang. Jadi tadi saya teringat ya, saya ikut penyusunan Lenstra ini beberapa tahun yang lalu ya. Jadi kalau bahkan waktu itu berbarengan juga dengan penyusunan visi dan misi yang sekarang ya. Karena kebetulan waktu itu saya di Direktorat Peraturan, maka tentunya konteksnya adalah lebih ke peraturan. Jadi pada saat itu sebenarnya masukan saya adalah masukkan kalimat di dalam visi dan di misi saya lupa suka kurang balik. Masukkan kalimat adalah regulasi yang mendukung penerimaan. Karena dari kajiannya IMF, ya, dari banyak hal, dari banyak masukan-masukan
tepat untuk menaikkan tax ratio itu adalah dari perubahan kebijakan, ya, penambahan pengenaan untuk untuk objek baru gitu ya, meningkatkan tarif gitu ya, ya kayak gitu-gitu ya. Lebih semua arahnya adalah di policy-nya, bukan dari perubahan administratif. Perubahan administratif itu paling nambahnya sedikit, cuma 1,5%. Yang paling besar itu sebenarnya justru di policy. Nanti kan justru itu yang menjadi challenge kita gitu kan, ketika kita mau mengubah tarif sedikit saja, mau mengubah pola pelaporan sedikit saja, itu sudah isunya jadi isu yang besar ya. Tapi nggak apa-apa, kita di level Kanwil ya tentunya punya potret, punya perspektif yang sedikit banyak mudah-mudahan bisa jadi masukan buat teman-teman di kantor pusat ya. Jadi berarti challenge kita berat juga ya, dari 8 menjadi berapa tadi? 14%, Pak. 14. 18 satu kementerian sama BC sama PNBP, Pak. Kita 14%. Kita 14%. Nah waktu itu usul saya nggak diterima tuh, karena sudah mulai isunya tuh sudah ya pokoknya pajak jangan inilah, jangan mikirin dirinya sendiri lah gitu. Makanya akhirnya kalimatnya adalah regulasi yang mendukung pertumbuhan gitu. Ya kan, karena memang dimasukkan di situ juga insentif gitu ya. Policy kita kan juga Bu Menteri kan mengarahkan bahwa pajak ini juga sebagai salah satu bahasa beliau adalah sebagai shock absorber gitu ya. Jadi policy-nya untuk mendorong perekonomian, mendorong pertumbuhan juga harus digunakan. Nah, itu mulai paradigma kita sudah mulai berubah gitu ya. Kalau kita mau mengarahkan pada perubahan regulasi yang mendukung penerimaan sangat-sangat banyak sebenarnya gitu ya, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Tapi kita ketahui sedikit saja ada perubahan peraturan sudah ramainya nggak selesai ya. Itu situasinya. Jadi kita bahan ini paparan ini kita minta ya, nanti kita akan berikan masukannya secara tertulis ya. Nah, mungkin dari saya itu silakan Pak Saur, Pak Sai, Pak Jerry. Jadi sedikit Pak. Ya. Baik Pak Agus dan terima kasih. Jadi kalau kita menyimak sebetulnya ada stigma yang sama sekali kayak masih mengatakan atau masih terjadi masalah itu bahwa tidak bisa dipikir selama ini masih berburu itu binatang. Jadi tanda malas untuk melakukan melepaskan zona nyaman bekerja di area yang sudah masuk ke sistem. Dan sebetulnya upaya-upaya untuk melakukan perluasan coverage objek pajak itu terus dilakukan, tapi stigma semacam itu kan terus masih ada. Nah, kalau kita lihat memang itu tantangan besar tadi ya, terkait dengan struktur, kelembagaan. Nah, kalau kita lihat di DKI Jakarta itu, kalau sejarahnya kan di KPP sedikit, tetapi kebutuhan pengawasan, kebutuhan optimalisasi, ada kebutuhan juga dan untuk perjalanan hikmah, atau pendidikan itu bahwa kita harus menghadirkan level playing field yang sama dari diskriminasi, pengamat tidak adil, sehingga ya, semua masyarakat Indonesia ya, merasakan bahwa ada itu bukan diskriminasi. Nah, ini kalau kita kaitkan nanti dengan periode depan, di provinsi Riau kemarin sudah sampai ada lebih pecah lagi jadi 3 provinsi. Nanti kan sebetulnya sama itu, tujuannya adalah untuk mengoptimalisasi pendapatan daerah dan masyarakat kan begitu ya. Nah, dalam konteks kita sebetulnya sama kebutuhannya untuk mengajarkan pengawasan. Memang salah satu opsinya adalah tadi membentuk atau menyesuaikan struktur kelembagaan gitu kan. Kalau kita bisa pakai historinya di Jakarta ya harusnya kita bentuk
kecil tapi fokus lebih tajam untuk melakukan pengawasan secara keseluruhan pelayanan daripada wajib. Saya belum lihat tadi di ke arah Pegawai. sudah ya. Kalau sudah ya mungkin nanti tinggal kita ini aja kolaborasi aja kira-kira koordinasi di Riau, ini nanti koreksi ke depan seperti apa. Maksud sebetulnya SDM itu banyak masalah ya. SDM ini banyak masalah, tapi mungkin nanti tertulis saja. Tapi saya pikir ini sejak tahun waktu itu masalah SDM kan kalau tidak dikelola dengan baik gitu ya. Jadi kita harus mendapatkan porsi perhatian untuk serius dan kita terkait dengan SDM ya. Bukan hanya integritas tapi juga masalah ke depan profil DJP itu profilnya seperti apa sih kita bangun gitu ya, supaya tadi bisa untuk mengarah ke tes-tes yang lebih ya. Mungkin itu sih. Terima kasih. Yang pertama tentang musik, saya salah tentang keadaan seperti dari KPKP dan sebagainya. Pak kami sudah keliling semua tuh mas, sampai betul-betul jadi biasa ikut. Gembes juga melihat apa? Artinya potensinya besar semua itu. Cuma kalau kita bicara dengan teman-teman KPKP, mereka tidak tanda kutip kurang tenaga, kurang kemampuan karena keterbatasan segala macam lah gitu ya. Jadi saya kira saatnya studi mendalam ini untuk lebih kami melihat memang KP2 kita mesti tambahin gitu. Kami melihat sekilas ya, tapi tentu saja butuh studi. Jadi dokumen-dokumen potensi yang kita harapkan. Tapi melihat setelah kunjungan bersama Pak Teman itu, kok rasanya saya cukup yakin Pak itu yang perlu kita perluas. Jadi memang nanti kami akan coba studi mendalam lagi tentang itu supaya lebih meyakinkan gitu ya. Oke, yang kedua tentang resta tadi itu benar memang kami sebagai KU Pak Kanwil mengamati memang ini rasanya terlalu banyak soal-soal administrasi memang di kantor ini. Sehingga itu begini, kok bidang jumlah pegawainya bisa lebih sedikit dari begini di Indonesia. Ini sebenarnya sesuatu yang tidak terlalu perlu menurut kami. Tapi kalau kami kurangi pegawai di bidang di umum, yang perlu juga memang karena terlalu banyak administrasi. Barangkali itu yang perlu juga kita efisienkan. Kita coba bagaimana caranya supaya berbagai hal yang administratif itu kita bisa kurangi sehingga tenaga kita bisa kita dorong ke arah bisnis. Jadi lebih banyak urusan administrasi daripada bisnis itu bukannya mengatakan itu memang karena ABK-nya besar di besar. Kalau kita kurangi pegawai ini sekarang kita sudah mikir, kamu bantu ya, kamu bantu. Saya dan Pak. Lalu saya bikin 2 pegawai, gimana hari yang kerja? Ini Pak, bagi sekarang. Nah, begitu. Jadi, contoh satu pasien yang pertanyaan berikutnya Pak Agus nanti tentunya akan mendalami. Saya kasih contoh dari sisi kami aja. Rasanya kita perlu rapikan administrasi kita. Gitu, Mas. Yang kami hormati Bapak Kanwil, Bapak Jabat Administrator, Pak Agus, tim, Direktur Kinsdan, rekan sekalian. Ini merupakan suatu kesempatan langka sebenarnya dengan Pak Agus dari Direktur Kinsdan, terutama dari sudut transformasi organisasi yang istilahnya memuncak langit ini kayaknya. Ya, itu ya, ini tugasnya dari memuncak langit. Kami jarang Pak sebenarnya bekerja sama karena di organ sekali itu untuk kami handle yang lain, kayak di keluar kerja. Memang terkait dengan restrukturisasi organisasi dan perubahan organisasi sudah waktunya sampai DJP melakukan ini terutama pada setiap layer ini dari pusat sampai dengan regional sampai ke tingkat pelayanan. Karena memang struktur yang berdasarkan fungsi ini sudah lama ya.
sudah lama juga, dan kita melihat terutama ada beberapa isu di sini. Ini juga sudah jadi bahan masukan juga buat teman-teman di Subdit CO terkait dengan mirroring adanya fungsi-fungsi di bawah itu ke atasnya itu. Dulu sempat mau dibuat semacam direktorat pengawasan, direktorat operasional gitu ya. Jadi sehingga para teman-teman AR seksi pengawasan itu memiliki langsung itu kan di bawah regional juga. Nah itu mungkin sudah dilakukan, tapi mungkin belum bentuknya belum kayak KOTK bentuknya di semacam aturan di bawahnya itu sudah dilakukan. Nah itu memang untuk bentuk itu kami juga mungkin bisa share lagi informasi apakah memang sudah ada timeline-nya untuk rencana perubahan struktur pada tingkat pusat, dan wilayah kapan, nanti dengan tingkat pelayanan ini juga Nah yang kedua terkait dengan Renstra, ini sangat pas sekali, tertarik sekali dengan apa yang ada usulan dari masing-masing direktorat itu program Renstra itu salah satunya memang terkait dengan akselerasi penyelesaian keberatan. Kurang saya tidak keberatan pengurangan. Kami baru saja pulang dari pertemuan dengan Direktur Keberatan Tanding, itu KBP dilakukan. Pada saat itu dipaparkan juga rencana strategis dari Direktorat Keberatan Tanding yang ujungnya itu memang meningkatkan tax ratio, kemudian percepatan penyelesaian keberatan, dan meningkatkan tingkat kemenangan DJP pada pengadilan sidang banding. Nah itu memang sudah menjadi tujuan dan setelah 2025 sampai dengan 2029. Namun demikian kami berada di proses, kalau dari seperti ban berjalan, proses bisnis DJP itu seperti ban berjalan. Kami kan berada di ujungnya, hilir ya, di hilirnya. Biasanya itu airnya tuh lebih keruh lah kalau di hilir itu ya, dibandingkan di ujungnya. Nah kami dengan semuanya lah istilahnya di tempatnya cuci piring. Nah itu kami memerlukan perubahan holistik lah. Gitu. Kami butuh sekali adanya masukan juga dari proses bisnis lainnya. Kalau misalnya mau percepatan mungkin ini udah mulai masuk ke ini kita ya, masuk ke teknis gitu ya Pak ya. Mungkin apakah bisa nanti ada IPU atau indikator khusus dalam rangka penyampaian berkas-berkas keberatan itu secara lengkap itu sudah dari izin Pak Budi dari sesi pelayanan itu sudah lengkap. Yang belum kami jadi tidak lagi menghabiskan waktu untuk kita bersurat-surat dengan teman-teman di KPP terkait dengan kumpulan dokumen untuk penyelesaian keberatan itu. Nah itu mungkin yang menjadi concern kami, mungkin bisa melihat secara juga kami berhubungan dengan proses bisnis lainnya juga. Kemudian yang menarik juga tadi di sini mungkin bisa dicek ada usulan dari direktorat itu, usulan programnya itu. Dua slide turun. Terkait dengan peran tax intimidasi bisa diketahui oleh Pak saya ya, ini memang merupakan suatu hal yang baik sekali. Memang di luar negeri itu tax intimidasi itu memegang peran yang lebih luas lagi dibanding seperti di Indonesia ini ya. Kita dalam melakukan sosialisasi peraturan itu kita tidak lagi bukan kita ya, salah satu tax authority yang melakukan sosialisasi, tapi adalah tax intimidasi itu. Kemudian itu dari kami yang sudah penyelesaian keberatan, dan yang terakhir itu program pemotongan di muka pajak-pajak yang terkait atas DPH ke daerah. Ini sangat menarik sekali ya, sesuai dengan arahan Ibu juga. Karena kalau ini DPH ini termasuk dana desa. Beda lagi. Nah, itu bagaimana kalau misalnya semua juga dana desa itu kan juga ini kan selalu menjadi apa ya? Polemik juga ya kita ya. Selalu ada masalah di dalam hal penyetoran pajak dari dana desa, aspek perpajakan, pemenuhan kewajiban perpajakan dari sisi dana desa. Apakah itu juga dimungkinkan? Karena kita tidak menutup mata beberapa unit organisasi di DJP untuk pelayanan pajak. Ada beberapa juga mereka mengumpulkan para aparat penegak hukum itu bersama-sama, mereka langsung melakukan penandatanganan di depan para kepala desa, bendahara desa itu untuk melakukan langsung pemotongan itu di depan, jadi langsung dipotong di depan. Apakah itu dimungkinkan juga, bisa masuk juga? Karena ini memang sesuai ini juga, ini mestinya kan sudah tidak perlu lagi ada masalah. Dana desa itu kan adalah anggaran
dari pemerintah, dan itu mungkinnya juga kembali lagi ke ini pemenuhan ini perpajakannya. Nah itu mungkin bisa menjadi bahan masukan juga terkait dengan ini sudah baik sekali adanya pemotongan di muka untuk BBAI. Mungkin yang lain-lainnya nanti kan kita sampaikan Pak, mungkin lewat tulis ya Pak ya, masalah SDM, kemudian juga standar formasi itu kan apa sudah ada yang terbaru ya terkait dengan standar formasi SDM. Itu juga berdasarkan dari beban kerja ya, beban kerja itu nampaknya memang perlu divalidasi lagi 3 bulan lagi mungkin agar kita dapat bekerja secara optimal. Jadi demikian Pak, kami terima kasih. Terima kasih Pak Kabit dan Pak Kantor. Mungkin dari kami cukup. Bagus, sekali lagi terima kasih atas apa yang sudah disampaikan ke kami, jadi masukan kami, dan tentunya harapan kita bersama apa yang kita lakukan ini akan membawa DJP ke masa depan yang lebih baik lagi tentunya gitu ya, dan dari sisi organisasi dari semua hal mendukung apa yang menjadi tugas kita. Dan mungkin nanti hari Rabu ya kita kirimkan ini, atau hari Rabu ya nanti kita kirimkan. Hari ini kita bernotapan bidang berumum Di hari Rabu. Kenapa? Bisa usul Rabu. Silakan. Oh, silakan. Izin Bapak Ibu, kita bisa sedikit lebih telat lagi kok Pak. Jadi kami udah check out Pak. Nanti dari sini nanti tinggal ke bandara. Nanti nggak enak Pak. Iya, benar Pak. Mungkin Pak, tadi sudah beberapa saya catat dari ini dari Pak Kantor, Pak Budi, dari Pak Saul, Pak Abu, Pak Said, Kabit BP, Pak Jadi, Pak Lagi, dan juga mungkin mewakili teman-teman sekalian Pak. Ini ada beberapa hal yang mungkin relatif sama Pak. Pertama terkait PO, memang ini memang menjadi PR kita bersama Pak. Jadi di tahun 2025 memang Pak Dirjen adalah kalau bisa diangkat 14 atau 15. Kalau kita nggak mampu diangkat 23 kan Pak, seperti itu. Gimana caranya ya? Pasti kan pilarnya kalau ada organisasi SDM sama dengan pilar itu 5 pilar, bisnis IT, proses bisnis, sama satu lagi apa ya? Iya, regulasi. Nah tadi Pak terkait regulasi yang mendukung penerimaan Pak, khususnya kebijakan itu sudah kami catat Pak. Nah mungkin yang tadi teknis Pak, jadi sedikit boleh cerita Pak relatif terkait juga dengan Pak Abu di Majalengka Pak, waktu itu di bawah kepemimpinan Pak Agung, Pak Ari Gumelar, memang secara formal tidak ada Pak, tapi Pak Kanwil menciptakan suatu inovasi namanya UPW Pak, Unit Pengawasan Wilayah. Jadi posisinya itu kan Majalengka Kuningan itu setengah-setengah tuh, maksudnya kemana-mana dekat, persis kayak Bapak tadi yang Pak Kanwil cerita, misalkan dari terlalu jauh lah kosong compliance. Akhirnya ditaruhlah 2 seksi itu di Majalengka Pak. Nah kami menjembatani jadi terkait proses absen atau semua segala macam, kita komunikasikan dengan kantor pusat, mereka bisa absen di situ. Tapi mekanismenya bagaimana itu dikembalikan kepada Bapak Ibu yang ada di organisasi vertikal. Nah untuk penataan organisasi kami sebenarnya udah agak sedikit curi-curi Pak. Jadi kantor pusat kemarin kami menambahkan 3 eselon 3 dan beberapa banyak eselon 4 karena ada teman-teman itu. Tapi karena memang tabrakan waktu Pak, dan juga memang ada arahan dari pimpinan di kementerian agar itu di schedule Pak, dimundurkan hasilnya. Tapi kami Pak mencoba untuk mencuri untuk menambah neraca Pak jadinya. Jadi memang keterbatasan kita tuh memang kita nggak bisa nambah neraca. Tapi kami coba nih, mudah-mudahan dengan Pak Agito, Pak Wamen ini bisa kita tambah. Lalu terkait unit-unit lebih kecil tadi mungkin itu bisa PR sementara ini Pak, sementara sampai dengan nanti PMK OTK yang vertikal bisa keluar, bisa dari Pak saya bisa kita
Lalu terkait SDM ini Pak, jadi khususnya terkait dengan Pak Jerry, Pak Dirjen itu terkait SDM memang agak dalam tanda kutip banyak ide-ide yang luar biasa Pak. Jadi contohnya nanti kayak apa namanya proses keberatan upaya hukum itu keberatan banding itu di switch nanti deh Pak. Ya, tapi nanti kita lihat ya Pak. Contohnya kayak fungsional pemeriksa itu nanti jadi PK Pak. PK jadi fungsional itu diturunkan. Tapi kalau dua itu kelihatannya Pak Dirjen sangat konsultan itu. Jadi biar teman-teman pemeriksa merasakan juga mengenai apa istilahnya dalam tanda kutip kayak memperbaiki atau gimana lah istilahnya mengoreksi atau gimana hasil pemeriksaan saat mereka dan kualitas dan nanti teman-teman PK juga merasakan hal yang sama gitu pada saat teman-teman itu melakukan pemeriksaan. Jadi itu memang udah jadi ini dan ini ada concern juga terkait SDM kita karena fungsionalisasi itu Pak. Fungsionalisasi keuangan negara yang memang deadline ini masalah sekitar bulan Agustus atau September ini Pak. Karena 2 tahun sudah diundangkan dari apa Permenpan terkait fungsional keuangan negara ini. Keterbatasan kita di tahun ini kita cuma bisa mengangkat sekitar 1.300 Pak. Itu 200-nya sudah termasuk fungsional pemeriksaan. Padahal kemarin kita menargetkan ada 600 Pak. Tapi karena keterbatasan akhirnya yang lulus cuma 200. Nah itu makanya memang ada keterbatasan kita Pak seperti itu. Nah yang timeline-nya Pak nanti mau diizin Pak Jerry. Ini Pak Jerry sebenarnya suruh saya juga nih Pak kalau ngecat lagi, beliau dulu di TPP juga Pak, polisi pintar. Nah timeline-nya memang agak sedikit nggak bisa dipastikan mungkin ini ya, karena dinamis banget. Kita tuh lagi berjuang yang untuk yang kantor pusat dulu. Tapi kalau masalah di kantor pusat sebenarnya untuk tubinya nanti kami udah mengakomodir itu. Jadi nanti ada direktorat yang terus pengawasan. Di Kanwil pun kita juga udah bikin juga khusus yang jadi nanti sejalur gitu Pak. Dari bawah misalnya ke atas. Kalau sekarang kan bingung tuh Pak ya, kayak PKD nanti khususnya ke siapa pengawasan khususnya kemana. Kalau sekarang kan udah mulai F62 jadi pengawasan aktif dari direktorat teknis seperti itu. Tapi di Kanwilnya kan kepecah tuh ya, strategis ke BP3 wilayahnya ke tapi nanti kita upayakan Pak semuanya itu naik ke atas. Dan memang ada nanti pembentukan unit kepatuhan internal yang di Eselon 3 juga Pak, khususnya di ini Pak di Kanwil. Nah nanti rencananya mungkin Pak, kalau diizinkan saya kemarin lagi nanti itu mau kami coba uji lagi Pak. Ada waktunya gini, ada waktu yang dikasih spare oleh kementerian itu yang positifnya sih Pak yang kami dipaksa mundur, tapi ya mudah-mudahan dengan waktu ini kita bisa lebih ini lagi Pak. Kami coba nanti uji lagi ke teman-teman di pasar. Kalau terkait IKU, kebetulan hari ini minggu ini Pak lagi ada refinement IKU dari teman-teman Organta yang melibatkan semua proses semua bisnis owner BO. Mudah-mudahan ini sudah tercapture Pak di terkait dana desa ataupun terkait bendahara. Pak Dirjen sudah menginstruksikan adanya pemotongan di depan. Jadi nanti dibentukkan kayak semacam dana penyisihan ya, dana penyisihan. Jadi dana itu tidak bisa dipakai. Cara penghitungannya atau cara besarnya atau gimana itu yang lagi diuji sama teman-teman dari Direktorat EP dan PKP Pak. Tapi kurang lebih itu Pak. Cuman ini memang harus dibicarakan dengan teman-teman kita di JPK di Perben. Nah di Perben ini kebetulan ada teman kita pajak Pak CF dari pajak, tapi di Perben nih ada kasih di Pak siapa namanya Pak Moko. Nah itu bisa kita ajak ngobrol tuh Pak, teman kita di sebelah nih. Kebetulan teman kita dari Pista juga dari PMK, dia CF promosi ke Mau ke Anggur. Itu bisa diajak ngobrol Pak, karena beliau yang menangani semua Pemda di wilayah Jawa. Kebetulan di Kanwil. Penambahan KP 2 KP ini Pak ya, yang dari Pak Saur kami coba untuk menambah neraca ya, menambah neraca baik dari sisi hasil utangnya dan termasuk yang Eselon 3 itu Pak. Mudah-mudahan Pak nanti karena kita masih di bawah kementerian sama-sama tahu Pak ya, jadi kita punya keterbatasan untuk menambah neraca dan itu harus izin dari Kementerian Keuangan dan Kementerian. Tapi dalam setiap usulan kita selalu nyuri itu nambah. Kemarin di kantor kita nambah 3 Eselon 3
seperti itu Pak. Jadi intinya sih di 2025 sangat challenging. Pak Dirjen mengarahkan jadi nanti semua penerimaan itu sekitar 85 dan terakhir kami itu kebetulan saya selalu ikut Pak itu 87 bahkan itu nanti di KPP besar dan madya. Jadi nanti tidak ada lagi KPP khusus yang tematik. Jadi khusus itu udah nggak ada. Jadi nanti besar itu nanti ada lupa lagi. Besar berapa Mas? Kalau sekarang kan 13 jadi 18. Yang sekarang Madya ada 38 nanti akan jadi 44. Dan nanti Pratama itu dari 301 jadi 290. Itu kalau konsep tidak bisa menambah neraca, tapi nanti kita coba untuk menambah neraca. Jadi nanti sekitar 87% itu nanti akan dipegang oleh teman-teman dari besar dan Madya. Nah sekitar 13% itu nanti dipegang oleh teman-teman di Pratama. Nah nanti ada penguatan wilayah dan penguatan dukungan Pak. Analoginya Pak Dirjen, jadi misalkan nanti dari Polda pada saat dia mau nangkap orang misalkan di Dumai, dia pakai tangannya Polres Dumai gitu Pak. Nah misalkan dari kita itu nanti kita minta bantuan penilaian dari Kanwil misalkan atau dari Madya, kita minta tangan-tangan dari teman-teman dari KPP Dumai. Nah nanti ikunya nanti terkait ikunya ini ya nanti ada iku kayak semacam dukungan Pak. Dukungan jadi selain iku penerimaan dia juga teman-teman di vertikal punya iku terkait dukungannya. Kurang lebih garis besarnya seperti itu Pak. Nah, nanti mohon doanya, dukungannya nanti mudah-mudahan bisa kita formalisasi Pak di 2025. Demikian Pak, terima kasih Pak. Baik, bagus, terima kasih. Tadi sudah mulai dan sudah ada itu juga saya juga ke kita yakin dan percaya bahwa kita berusaha masih memikirkan semua aspek semua hal yang dihadapi oleh kita semua di daerah. Nah, ini satu putaran lagi kalau ada yang mau menyampaikan. Izin Pak Kamil. Ini karena ada Agus dan kawan-kawan. Jadi untuk kebijakan afirmasi Pak, di kami ini kan memang ada perbedaan dengan KPP yang lain di lingkungan Kanwil di Riau. Kita itu yang memang satu-satunya yang punya jarak tempuh ke bandara itu di atas 4,5 jam. Jadi memang belum mendapatkan pertambahan cuti yang seperti KPP yang seharusnya di atas berapa jam gitu ya Pak ya. Kemarin usulannya sudah disampaikan oleh Pak Kamil ke Bu Aan ya, sudah Bu Aan. Nah mungkin sudah Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Mungkin itu aja Pak. Udah teman kita berada datang juga buat Ya betul ya. Udah dalam prosesnya. Tenang aja. Pak Bagus, bagus. Pak Agus mohon izin kalau di Kanwil ini kan memang daerah operasionalnya cukup luas ya Pak, dan tingkat kesulitan di daerah operasional cukup tinggi. Sementara kalau kita melihat jatah pembagian KDU dari kantor pusat itu seringkali mobil standar Pak, dan itu sama sekali tidak terpakai Pak di sini. Selesai itu barang. Nah kalau boleh diperkenalkan barang kami diperbolehkan mengadakan sendiri mobil KDU khusus lah seperti itu yang sesuai dengan spesifikasi kondisi yang ada di sini. Nah, keadaan seperti KDU di Cibenyo saya pikir mungkin ada juga Pak ya di wilayah lain mungkin yang sama seperti ini, jadi bisa dilakukan sama juga Pak. Mungkin itu saja Pak Agus, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bagus. Yang lain? Pak Joko, silakan. Terima kasih Pak. Ini ada titipan dari Bu Kabit, saya dan beliau itu kemarin beliau menanyakan untuk kedepannya bidang BP3 ini apakah ada perubahan untuk usia ya? Apakah Bimbas nanti keluar dari BP3 atau seksi lain yang sesuai dengan Bimbas masuk ke BP3 itu gimana ke depannya? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini Pak yang di 2B-nya nanti memang tidak lagi dibedakan antara mana strategis mana wilayah. Nanti di dalam konsep yang kita proposal. Jadi nanti di Kanwil itu nanti ada satu bidang terkait kepatuhan dan pengawasan Pak.
ada penerimaan. Jadi semuanya itu nanti jalurnya ke satu bidang tersebut, Pak. Nah, di bidang tersebut dimulai dari perencanaan, nanti ada terkait pelaksanaannya, Pak, dan ada seksi terkait evaluasi. Jadi kalau sekarang kan memang ya NSIS ini sebenarnya DP3 itu sebenarnya penerimaan, PFP itu untuk yang terkait penilaian lah, yang sekarang itu Pak ya bedanya. Cuman dengan adanya Cap 622 kan akhirnya seperti dikata Musa, PKP nggak ngurusin lagi terkait penerimaan strategis, tapi semuanya itu full semua ada di Direktorat PP, Pak. Nah, kedepannya akan seperti itu, Pak. Jadi kayak ada semacam spesialisasi bidang maupun direktorat yang memang murni incas terkait penerimaan tersebut, Pak. Seperti itu, Pak. Mungkin demikian, Pak. Ya KDU ini memang tadi ya ya titip aja Pak Luas, karena kalau dalam perencanaan itu nanti daerah-daerah tertentu seperti kita ini yang membutuhkan memang kendaraan double cab itu ya four-wheel drive. Jadi kita kemarin dikasih R3 memang sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan gitu ya, tapi terus akhirnya jadi nggak kepake gitu ya, karena butuhnya adalah justru kendaraan-kendaraan dan ganda yang untuk mencapai wilayah-wilayah yang memang jalannya masih belum baik. Nah mungkin itu nih Pak Bambang baru hadir, Pak Kabit P2 Mas, mungkin ada yang mau disampaikan atau bertanyakan tadi disampaikan mengenai apa penataan di KPP Bekalis dan KPP Bekalis, terus yang kedua adalah dengan disampaikan. Mungkin izin ini aja Pak Kamil, tadi kami mengikuti kegiatan apa dari P2 Humas terkait dengan penyatuan BPT terintegrasi ya Pak ya. Dan salah satunya memang yang dipilih di Kamil kita Pak, tanpa nama Magedokan baru. Tapi yang sekarang sudah jalan adalah Sumut 1 dan Madia yang di Jakarta Pak. Itu dan PPT terintegrasi namanya. Nah sekarang diharapkan sebagai piloting Pak, ini bisa di akhir tahun dengan anggaran yang serba terbatas, dengan waktu terbatas, itu bisa dimanfaatkan untuk beberapa wilayah bisa melakukan hal yang sama. Nah sekarang yang jadi isu adalah ketika KMQ1 juga akan mengadakan konsep yang sama terkait dengan TPT ini Pak. Jadi posisi dari kantor pusat adalah ya KMQ1 jalan Pak, dengan tahapan-tahapan yang mungkin sudah ini, sementara di kita di DJP juga silakan tetap berjalan sesuai dengan itu. Mungkin itu aja, tapi yang paling jelas karena ini udah anggaran akhir tahun, yang ini diminta bahwa persiapan PPT integrasi ini adalah minus modal Pak, seminimal mungkin tidak memakan modal. Kalau ya oke, terima kasih Pak Bambang. Ya, ini buat sebagai informasi juga bagi teman-teman di TO bahwa semangat KMQ1 ini kan di kementerian juga sangat tinggi ya, sehingga dan kami ini kan beliau ini dijadikan piloting untuk penyatuan layanan teman KMQ1. Jadi mulai dari semua layanan di perbendaharaan, perpajakan, dan juga itu mau disediakan, termasuk ada beberapa yang dipropos juga adalah penyatuan layanan proses bisnis seperti probis kehumasan ya, karena dianggap masing-masing punya probis kehumasan ya, sehingga itu nanti dipropos untuk disatukan ya. Ini masih berjalan, masih bergulir, sebagai informasi saja teman-teman di TO, supaya tahu nanti kalau ada diajak diskusi sama Pak Ses Dijen mengenai hal ini juga tolong kita dibantu ya, karena kalau kami di lapangan yang berikan tugas ini tentunya agak berat, dan ini kan menyangkut hal-hal yang nggak bisa kami putuskan sendiri di sini, harus menjadi perhatian kantor pusat ya, terkait dengan profis, terkait dengan IT-nya nanti ya, semuanya harus melalui kantor pusat. Jadi tolong ini
Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Sudah tidak ada lagi yang bertanyakan, mumpung ada teman dari Jogja. Oke, kalau nggak ada, Izin Pak. oh, Ya. apa lagi? Ini Pak, kursinya P2 Humas terkait dengan penyuluhan Pak. Nah ini kan tenaga fungsional penyuluh sudah lama tidak keluar SK mutasi dan itu menjadi keresahan. Nah, itu aja mungkin dari Pak. Ya ini kan mutasi udah lama Pak nggak keluar Pak. Oh, mutasi ini maksudnya? Mutasi atau pengangkatan gitu. Ya artinya memang ya kalau itu ya itu mungkin perlu, itu sudah jadi ini juga kan konsep juga tenaga penyuluh yang masih kurang, sedangkan penyelesaian administrasi perpajakannya juga masih banyak gitu ya. Mungkin nanti ke depan seingat saya Bu Ewi sudah pernah menyampaikan Direktur Penyuluhan menyampaikan bahwa nanti akan lebih ditajamkan lagi tugas dan fungsinya lagi ya, Oke, baik kalau gitu saya titip salam ya ke Pak Kasubdit dan Bu Direktur, ditunggu kehadirannya kalau supaya mungkin bisa dapat gambaran yang lebih konkret tentang bagaimana Riau gitu ya dan tentunya terima kasih sekali lagi ya atas kehadiran semua, atas masukan-masukannya, atas insight pada kami. Dan dengan demikian, tadi yang buka Pak Saur, silakan Pak Saur. Silakan. Begitu, di beliau itu begitu Mas. Ya. Makasih Pak Kamil, makasih teman-teman sekalian, rekan dari Wisda, semua yang hadir. Perbincangan kita ini berhasil dengan baik, semoga hari ini Pak Kamil ber-ND Pak dengan semua teman-teman untuk 5 pertanyaan dari bisa tadi dan kami akan selesaikan segera mungkin. Demikian pertemuan ini, terima kasih. Selamat siang. Selamat jalan. Lulusan 10 tahun yang lalu. Betul sebentar. Ayo, Sini Mas. Terima kasih Pak. Berarti di sini ya, Venstra ya. Foto sebentar, foto sebentar. Gimana? Saya. Ini gimana sih? Oke. Baik semuanya. Oke, Ibu Atlas. 1, 2, 3. Lagi semuanya. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Oh, satu lagi, satu baha. Oh. Oke Pak, satu lagi Pak. Yang bahagia Pak. 1, 2, 3. Oke.
you Pak. Sama-sama. Sampai berjumpa lagi Pak. Sampai jumpa lagi, mari Mbak. Ya. Ke bandara sama Pak Agus ya? Iya, tadi sih, maka saya tadi tanya dari umum, dia bilang SD. Oh gitu ya? Tadi kita capak tapi udah di bagian Oh iya. saya nunggu dulu. Nunggu itu ya? Iya. Nunggu dulu.